Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun anggaran 2024 dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja dan fakta integritas Kabupaten Lombok Utara. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara pada hari Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Penyerahan DPA tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Anding Dwi Cahyadi, Kepala Inspektorat Haji Zulfadli, serta seluruh Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Lombok Utara, Sahabudin, menyampaikan tahun 2023 APBD dan realisasi secara keseluruhan sekitar 97,53%, kemudian belanja 95,26%. Sementara dari realisasi anggaran tersebut terdapat silpa sebesar 24 miliar. Perubahannya 213, kalau sebelumnya hanya 175 miliar. Tapi kalau ikutan dari itu oleh APD di tahun 2024 dinaikkan. Alhamdulillah Pak Bapak juga sudah menanggapi itu. Tapi tentu ini sudah siap dengan strategi yang akan dilaksanakan ke depan. Dan APBD kita secara keseluruhan, kalau pendapatan secara keseluruhan realisasi berarti 97,53%. Kemudian belanjanya 95,26%. Ini angka sementara karena kita sekarang dalam proses audit oleh BPK. Jadi angka ini bisa bergerak tapi tidak signifikan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa dari realisasi tersebut terdapat silpa sekitar 24 miliar. Ini yang mungkin ke depan bisa dimanfaatkan. Dan dari semua ini, selain silpa yang ada di RKUD kita dan juga tentu termasuk di rekening BNPB, ada juga yang kemarin sesuai kebijakan pemerintah pusat itu ditampung di TDF yang di Bank Indonesia, itu sekitar 20-an miliar, dan itu bisa dijadikan nanti ketika Pak Bupati bersurat. Jadi adapun TDF ini biasanya adalah kekurangan dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Ini tidak kalau istilahnya ini non tunai, sehingga di rekening ditransfer ke Bank Indonesia. Ada penampungan dana sendiri yang namanya TDF, Treasury Deposit Facility. Itu istilahnya deposit kita, deposit Pemda Kabupaten Lombok Utara yang ke depan apakah bisa saja ditarik di 2024 ini sebelum perubahan, ketika kita membutuhkan likuiditas, dana yang liquid itu bisa dijaga, itu untuk jaga-jaga. Nah, kemudian untuk terkait dengan pelaksanaan di penyaluran dana transfer maupun terutama apakah itu DAK, DAU, dana desa, ya alhamdulillah penyaluran ke Kabupaten Lombok Utara yang termasuk diapresiasi oleh teman-teman KPPN Mataram termasuk bagus, sehingga tadi alhamdulillah saya sama Pak Kadis DP2 KPPND itu menghadiri terkait dengan pemberian TKD Roads. Dan kalau di KPPN Mataram penyaluran dana desa kita termasuk yang paling bagus di wilayah KPPN Mataram. Realisasinya sampai 100%, dan di situ termasuk di angka fisik. Kemudian di dalam APBD 2024 ini yang akan kita laksanakan di tahun ini, pendapatan kita targetkan 1.064 miliar. Jadi ada perbedaan sekitar 4 miliar dengan APBD perubahan
APBD perubahan 2024 insya Allah itu bisa meningkat lagi, karena tadi saya sudah sebutkan di situ ada SIMPA yang sekitar 24 miliar itu, kemudian ada TDF yang didepositkan yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk ditampung di rekening di BI Bank Indonesia itu sekitar 20 miliar. Kemudian dan pendapatan khusus ini pelaksanaan dan penyaluran untuk transfer dana DAU dan DAK serta dana desa untuk Kabupaten Lombok Utara saat ini merupakan yang paling bagus. Lebih lanjut, untuk APBD 2024 ini ditargetkan di angka 1.064 miliar rupiah. Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat perbedaan sekitar 4 miliar dengan APBD perubahan di tahun 2023. Pihaknya memastikan di APBD perubahan 2024 bisa meningkat lagi. Istilahnya deposit Pemda Kabupaten Lombok Utara yang ke depan apakah itu bisa saja ditarik di 2024 ini sebelum perubahan, ketika kita membutuhkan likuiditas dana yang liquid itu bisa dicetak, itu untuk jaga-jaga. Nah, kemudian untuk terkait dengan pelaksanaan di penyaluran dana transfer maupun terutama apakah itu DAK, DAU, dana desa, ya alhamdulillah penyaluran ke Kabupaten Lombok Utara yang termasuk diapresiasi oleh teman-teman KPPN Mataram termasuk bagus, sehingga tadi alhamdulillah saya sama Pak Kadis DP2 KPPND itu menghadiri terkait dengan pemberian TKD PROS. Dan kalau di KPPN Mataram penyaluran dana desa kita termasuk yang paling bagus di wilayah KPPN Mataram. Realisasinya sampai 100%, dan di situ termasuk agak fisik. Kemudian di dalam APBD 2024 ini yang akan kita laksanakan di tahun ini, pendapatan kita targetkan 1.064 miliar. Jadi ada perbedaan sekitar 4 miliar dengan APBD perubahan di 2023. Tapi ke depan APBD perubahan 2024 insya Allah itu bisa meningkat lagi, karena tadi saya sudah sebutkan di situ ada SIMPA yang sekitar 24 miliar itu, kemudian ada TDF yang didepositkan yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk ditampung di rekening di BI Bank Indonesia itu sekitar 20 miliar. Sementara itu, Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu mengungkapkan dana APBD tahun 2024 ini di atas 1 triliun lebih. Itu artinya patut disyukuri karena terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita dalam status sekarang ini masih dalam keadaan desa tertinggal satu-satunya, serta angka stunting juga masih menurun. Ini hendaknya menjadi perhatian kita semua. Kita juga bersyukur APBD sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, sehingga apa yang akan kita kerjakan di tahun anggaran 2024 ini mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting adalah kesungguhan kita pedomani aturan, kompak kita dalam pelaksanaan APBD. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kalau hal ini sudah menjadi program yang akan kita lakukan di dalam tahun anggaran. Saudara sekalian, dalam pengalaman kita
kita beberapa tahun ini masih banyak tugas-tugas kita yang belum terselesaikan. Ini saya harapkan bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya. Kita semua dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini, ya alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan kondisi di tahun 2023 masih cukup baik. APBD kita sudah di atas 1 triliun, dan ini tentu menjadi kesepakatan kita untuk bagaimana kita melaksanakan APBD ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Saudara sekalian, di samping kita kaitannya dengan penyerahan dokumen, ya, pelaksanaan anggaran tahun ini kepada kita semua yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Juga hari ini kita akan menandatangani fakta integritas. Ini menunjukkan komitmen kita bahwa kita akan bekerja sungguh-sungguh dalam melaksanakan amanah, yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tentu daerah kita saat ini sedang menggeliat. Kita akan menyelesaikan tugas-tugas membangun kompleks. Untuk APBD di tahun 2024 ini, banyak hal yang harus dituntaskan, di antaranya angka kemiskinan, termasuk penyelesaian kompleks pemerintahan daerah dan pembangunan jalan. Orang nomor 1 di bumi Tio Tata Tuna ini menginginkan kepada semua OPD harus bekerja dengan sungguh-sungguh, pedomani aturan supaya setiap langkah yang dilakukan berdasarkan aturan undang-undang yang ada. Johan juga berharap pada tahun 2024 ini status Lombok Utara sebagai daerah tertinggal bisa keluar. Jadi alhamdulillah dana kita di APBD 2024 ini di atas 1 triliun lebih. Itu kita bersyukur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keinginan kita karena APBD di tahun ini adalah banyak hal yang harus kita tuntaskan dan selesaikan, termasuk kaitannya dengan angka kemiskinan, kaitan dengan penyelesaian kompleks pemerintahan daerah yang sekarang sedang kita bangun, penyelesaian pelebaran jalan, baik mendukung program nasional maupun memang kita lakukan di daerah. Karena kita ingin mengubah ibu kota Tanjung ini supaya agak lebih baik, benar dan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ibu kota kabupaten tentu kita ingin memperbaiki wajah Tanjung sebagai ibu kota kabupaten. Jadi ingin saya kepada semua OPD harus bekerja sungguh-sungguh, pedomani aturan, supaya setiap langkah yang kita lakukan benar adanya berdasarkan aturan atau pedoman yang ada. Itu keinginan kita ke depan itu. Di samping ya masalah kemiskinan kita masih jadi kewajiban kita, stunting kita masih tinggi, status daerah tertinggal. Nah ini yang menjadi beban-beban kita untuk pembangunan daerah kita ke depan. Mudah-mudahan tahun-tahun ini status kita sebagai daerah tertinggal akan keluar dari itu, angka kemiskinan kita bisa kita turunkan, angka stunting pun bisa kita turunkan, sehingga kita lebih banyak lagi memperhatikan hal-hal yang kaitannya dengan pembangunan jalan penghubung antar desa yang kondisinya sekarang juga masih belum sebagaimana kita harapkan. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.